Hai guys, di video kali ini saya mau bahas sebuah my wishlist yang paling sangat saya pengen sedari Gundam Seed Freedom rilis trailernya. Yes, ini HG Murasame Kai yang rilis di tahun 2024, harganya 2.500 yen. Meskipun bentuknya nggak sama kayak Murasame biasa, bisa saya bilang Gunpla ini direct upgrade dari HG yang udah rilis hampir 20 tahun lalu. Dan yang paling penting nih ya, feels pertama kali saya punya HG Murasame sama HG CE Murasame ini, nggak tahu kenapa magically persis banget rasanya. Ibaratnya apa ya? Kayak udah lama banget nggak ketemu crush selama bertahun-tahun. Dan tak kenapa, tiap kali saya punya HG Seed Freedom tuh nggak bisa gitu dijadiin backlog. Kayak harus segera dirakit dan dimainin banget di detik itu juga. Kalau dulu sih nggak jarang ya, Murasame itu diasosiasikan sebagai Zeta Gundamnya Seed Destiny. Nah, kalau Murasame Kai ini, karena Kai nih alias custom, bisa saya bilang mungkin homage-nya ke Zeta Plus nggak sih? Sesimpel bentukan sayapnya yang udah dilipat ke belakang sama shield-nya itu Zeta Plus banget sih. Let's go! Bahas dari mana dulu nih? Ekspektasi kali ya. Karena Murasame ini Gunpla yang baru dapat upgrade hampir 20 tahun kemudian, dan setelah ngerakit beberapa Gunpla Seed Freedom emang kualitasnya sebagus itu, jadi boleh dong saya naruh ekspektasi yang agak tinggi gitu buat HG Murasame Kai ini. Tapi as always, saya nggak peduli sama masalah kayak gituan. Sesimpel dirilisnya Murasame Kai sebagai Gunpla aja itu udah bikin sangat amat saya senang. Apalagi rilisannya reguler doang. Jadi kalau mau bikin pasukan alias men-trigger penyakit krocok gila gue, ya barangnya akan sangat amat mudah didapatkan. Dan setelah saya rakit, maaf nggak terlalu banyak yang bisa saya bahas dari HG Murasame Kai. Kalau kalian lebih pengen lihat bahasan HG Seed Freedom dengan kualitas dan nananinunya secara favifuas weswas, mending lihat video saya yang lain aja. Ntar linknya saya taruh di deskripsi ya. Pertanyaan, siapa sih yang gak suka desain Murasame? Itu tuh nyatuin antara Astray sama Zeta Gundam. Astray loh, Astray siapa juga yang gak suka? Zeta, siapa juga yang gak suka? Sebuah robot yang bisa jadi pesawat dengan gimmick lipatan-lipatan kayak gitu, siapa yang gak suka? Maaf, nggak nerima debat, tapi harusnya semua orang suka Murasame ya. Kalau kalian nonton Seed Destiny, momen kerennya Murasame tuh nggak sedikit. Mulai dari sesimpel take off aja dari kapal tuh, yang ada landing gear, terus ada krunya yang lagi megang bukan lightstick, apa itu? Traffic baton, maaf. Terus formasi pesawat waktu mau berantem. Dipakai dan punya specialized unit buat Andrew Waldfeld. Squad Murasame yang pindah dari Takemi Kazuchi ke Archangel. Terus squad itu bisa ngalahin satu bentukan Gundam tuh. Chaos digulung sama mereka bertiga. Honorable mention, pertama kali Akatsuki meluncur dijaga tuh sama satu squad Murasame plus satu Murasame Andrew Waldfeld yang dipilotin sama Kisaka. Rilisnya HG Murasame biasa itu tuh 1 tahun setelah Seed Destiny tamat. Nah, lucunya adalah dulu kan gak ada internet ya, as always lah, informasi kayak gitu-gitu nggak mungkin didapatkan sama warga biasa. Nah, pas saya lagi ke hobby shop, tiba-tiba random spawn Murasame Andrew Waldfeld sama Murasame yang biasa tuh. The moment pertama kali saya lihat box artnya Murasame tuh langsung ngehook parah. Dan untungnya rate-nya cuma kali 100, itu hobby shop paling murah lah di kota saya dulu. Dan untungnya ada tabungan 150.000, langsung ambil lah. Wah, itu pertama kali ngerakit, nggak ada dua kerennya. Mungkin karena rilisnya 1 tahun setelah Seed Destiny tamat, jadi kualitas HG-nya juga lebih bagus daripada Seed Destiny lainnya. Yang paling saya suka dari Murasame itu missile sama landing gear-nya. Nah, kenapa saya milih Murasame biasa? Karena yang Andrew Waldfeld nggak dikasih missile. Terus karena saya lagi suka banget sama Zeta di zaman itu, jadi pas banget lah momennya. Bisa pajang side by side HG UC Zeta sama HG Murasame tuh, gila, itu keren parah pokoknya. Terus yang tidak akan pernah tidak saya bahas adalah pertama kali Seed Freedom drop trailer itu di akhirnya kan ada tuh Murasame lagi terbang beserta aliran udaranya yang kayak pesawat banget. Jujur itu saya teriak dalam mobil, untung dalam mobil loh ya, nggak lagi di tempat umum. Ini buat kalian yang nggak kebayang saya hype apa, ibarat Spider-Man No Way Home di akhir trailernya di reveal ada Andrew Garfield sama Tobey Maguire. Kerasa nggak hype-nya kayak gimana? Terus pokoknya di detik itu saya langsung nge-tweet kayak, anjing, ini harus dibikin HG, kalau ada HG aku harus punya. Ya, pada akhirnya saya udah pasrah. HG Murasame kelihatannya nggak akan dijadiin Gunpla, atau kalau dijadiin Gunpla pun pasti Bandai. 1 tahun kemudian di-announce tuh HG Murasame Kai cuma jadi barang reguler doang. Yang bikin nggak hype-nya sih karena price point-nya aja yang 2.500 yen, hehe.
Nonton movie Seed Freedom juga as always nangis banget. Ternyata Murasame Kai-nya dipilotin sama Mula Flaga. Itu penting banget. Yang saya kira unit Mula Flaga tuh ada beda sama lainnya. Ternyata enggak, warnanya sama. Cuma kalau di deskripsinya sih katanya limiternya diilangin buat memaksimalkan skill pilotingnya Mula Flaga. Keren bang. Dan yang bikin nangis jelek waktu di luar angkasa sih, Kusanagi balik lagi sama Amagi yang sekarang udah jadi kapten. Respect mentok. Dan jujur squad Murasame-nya Kusanagi tuh nge-trigger banget buat punya lebih dari satu unit. Jadi, apakah satu unit cukup atau harus punya 10? Nah, ini Murasame-nya udah jadi, sumpah. Ini sangat amat keren, mulai dari proporsi, bentukan, siluet, weapon, aksesoris, apapun lah, you name it. Pokoknya ini sangat amat keren. Cuma, ada satu hal yang sangat mengganggu dan biasanya nggak saya liatin di review. Ini tuh biasanya yang bacot tuh kayak, "Bang, dipotong dong itu belakang Vivinnya biar keren." Ya, harusnya kalian nggak sih. Selain saya nggak pasang stiker, saya juga nggak potong bagian safety parts. Itu tuh sesimpel buat ngeliatin ke orang awam aja kalau gunpla tuh emang harus diotak-atik biar bagus. Cuma, jujur, di Murasame ini gatal banget. Harusnya di warna merah ini ada safety partsnya, cuma udah saya potong. Dan ini hasil ketika udah dipotong semuanya. As always, color separation di gunpla kesekarangan sangat tidak mengecewakan. Terutama buat kalian yang dulu pernah rakit Murasame, harusnya tahu lah ya, beberapa parts ini tuh dulu dipakai stiker, sekarang udah pakai parts sendiri. Even di bagian terkecil kayak part kuning yang ada di jidat sama Falcon yang ada di kepalanya. Buat artikulasi juga standar lah, meskipun pakai embel-embel seat action system, nggak segitunya banget. Terus apakah gunpla yang nggak pakai seat action system itu jelek? Ya, jelas enggak dong. Emang kalau robot lagi berantem, misal lagi nembak nih, harus bungkuk mampus sama split mentok? Kalau kalian sering nonton konten saya sih, nggak jarang. Dari dulu saya ngasih himbauan. Menilai sebuah mainan cuma dari bagus atau enggaknya artikulasi itu mematikan peluang explore ke bentuk mainan lain yang enggak kalah bagus. Murasame juga dari dulu dan sekarang posingnya sama-sama gini-gini aja. Utamanya cuma beda bisa bungkuk sama bahunya maju ke depan kan. Buat gunpla zaman sekarang sih ini nothing special. Sistem berubah HG Bandai sekarang tuh kayaknya udah condong ke plug and play. Contohnya kayak di HG Macross yang udah ada shortcut change. Itu kan dia punya satu parts yang dedicated buat satu bentuk. Jadi tinggal bongkar pasang aja, nggak usah ada mekanisme lainnya. Sama kayak Murasame ini juga beneran tinggal dicopot partsnya satu-satu. Dan si bagian mobile armornya itu udah jadi satu bentuk utuh. Contoh kayak bagian skirtnya kan itu nggak usah dicopot-copot lagi armornya. Udah ada partsnya tuh double-doublean. Jadi tinggal pasang kaki, armor torso, tangan, backpack, sama shield. Sistem berubah kayak gini jelas bagus banget. Simple, tinggal pasang, dan ramah buat pemula. Cuma karena saya orang kolot, lebih prefer ada sedikit aja gimmick yang kayak ngelipet torso kayak Murasame di awal, biar ada kesan kerobotan gitu. Kalau misalnya bongkar pasang, apalagi pegnya cuma pakai male female gitu, sorry banget bentukannya kayak mainan. Tapi itu bukan masalah ya. Kalau ngomongin bentuk sih sudah jelas dong, Murasame Kai yang rilis 20 tahun kemudian lebih bagus. Dan akhirnya bisa ngelihat secara jelas dan detail gimmick ala Zeta Gundam yang tangannya dimasukin ke dalam badan, terus bisa dilihat dari belakang pantat. Color dan part separation-nya juga bikin Murasame ini, gila, udah keren parah lah, udah nggak usah diapa-apain juga. Plug gini doang dijadiin pesawat itu kelihatan full color kan, terutama di bagian thruster dan detail-detail kecilnya. Kalau punya Murasame Kai, recreate pose yang bikin saya nangis sekebon dulu dong. Ini yang ada di trailer Gundam Seed Freedom, waktu lagi jadi pesawat, terus terbang nyamping kayak gini doang, dan aliran udaranya ada di sekeliling pesawat itu. Keren. Sekarang saya mau bahas sebuah parts aneh yang nggak dijelasin dari Murasame Kai, yaitu part yang kayak apa ya itu, energi supply atau booster, missile, nggak tahu juga ya. Kalau di manual, parts itu tuh baru diinstruksikan waktu mau berubah jadi mode pesawat. Dari sini tuh aneh sebenarnya, kayak, lah, ini part segede gini datang dari mana? Emang dilipat dari dalam badannya? Kayaknya nggak mungkin deh. Akhirnya, saya memutuskan untuk nonton lagi Seed Freedom frame by frame, biar informasi yang saya sampaikan itu jelas. Ternyata, parts ini tuh udah ada, nempel di sayapnya dari awal Mula Flaga berangkat dari Archangel. Terus pas dia berubah jadi pesawat mid-air juga, si partsnya tuh masih nempel tuh, ada di pesawatnya. Terus entah kenapa, waktu lawan pasukan 105 Dagger, si Murasame ini di mode pesawatnya ya, parts itu tuh udah nggak ada. Jadi pas berubah ke Murasame Kai yang mobil suitnya tuh nggak ada, parts itunya hilang. Saya pikir partnya dilepas atau ditembakin bareng sama missile. Ternyata tidak. Waktu squad Murasame Kai meluncur dari Kusanagi, parts itu tuh udah nggak ada. Tapi waktu berubah jadi pesawat, tiba-tiba ada lagi.
Ya, Seed Freedom emang banyak banget animation errornya. Tapi kayaknya si Murasame Kai ini yang paling parah deh. Parts pesawatnya ini yang beneran enggak dimention di mana-mana. Fungsinya juga apa enggak tahu. Tapi kalau saya sih lebih suka berasumsi kalau si partsnya emang nempel di sayapnya Murasame aja. Bisa mempertegas konsep Kai-nya itu loh. Dan kalaupun emang ini homage-nya ke Zeta Plus, ya anggaplah sama kayak Zeta Plus ini emang energi tank. Dan ini side by side comparison Murasame dan Murasame Kai waktu lagi mode pesawat alias mobil armor. Maaf ya, itu Murasamenya udah hancur. Sebenarnya ada sih si ujung shieldnya tapi lupa naruh di mana. Maaf, sebenarnya agak nganu nggak dikasih landing gear tuh. Soalnya yang bikin keren Murasame itu kan konsep kepesawatannya lebih realistis karena ya itu dikasih landing gear. Kecewa medium lah. Sekilas sih kalau bentukan pesawat nggak terlalu kelihatan bedanya, apalagi proporsinya ya. Yang paling kerasa sih struktur pesawatnya udah jauh lebih solid. Ketimbang dulu yang bagian kakinya itu nggak bisa diem di satu tempat. Tapi kalau dilihat secara seksama, jelas lebih gede Murasame Kai dong. Dia proporsinya udah ngikutin Gunpla kesekarangan kan yang lebih anime akurat ketimbang HG Seed Destiny. Soal preferensi, saya lebih milih bentukan mode pesawatnya Murasame biasa. Dia tuh bentukan siluet pesawatnya lebih berkarakter, terutama di bagian kumisnya ini. Kumis lagi, sirip. Kalau Murasame Kai, ya gitu, bentukan pesawat biasa aja. Again, kalau misalnya ini homage-nya emang ke Zeta Plus, bentukannya mirip banget, terutama di bagian sayap sama ujung shieldnya. Tadi kan saya bilang, Murasame Kai dengan seed action systemnya tuh nggak terlalu spesial. Ya, posenya gini-gini aja. Terus apakah yang tidak spesial itu jadi jelek? Ya, jelas enggak dong. Kalian dan saya yang tidak spesial juga biasa-biasa aja kan. Mungkin masih ada yang suka sama kita di luar sana, sama kayak Murasame Kai ini. Emang overall biasa aja, tapi kalau saya pribadi, masih ada beberapa detail kecil yang saya apresiasi. Kayak di bagian sini yang jujur saya nggak tahu namanya apa. Mungkin cover thruster, dan gimmick torsonya yang bisa naik turun kecil buat ngatur airflow kali. Terus ada satu struktur perakitan yang lucu di bagian kaki. Buat bikin kuncian yang efisien, simlanya tuh ada di garis tengah dalam dan ditutupin pakai part armor putih dari samping. Secara tidak disadari, itu tuh ada dua sistem kuncian yang bikin kakinya nggak mungkin copot dong. Terus simlanya juga keren, standar Gunpla kesekarangan yang udah disamarkan pakai garis separasi atau leveling waktu lagi snap fit parts. Simline yang paling kelihatan cuma di bagian parts aneh ini, terus di bagian sirip sayapnya, sama di bagian shield yang sebenarnya subtle banget, ini cuma segaris gini doang. Dan ini garisnya datar semua ya, jadi kalau mau dihilangin pakai semen gampang banget. Wah, sama part separation kepalanya keren parah. Kalau bagian samping hitam itu kebayang lah ya, pasti bisa. Tapi ini sampai dikasih falcannya warna hitam tuh, anjing, kepikiran aja. Ini ada beberapa saran buat bikin Murasame kalian jadi lebih keren, terutama buat kalian yang modeler ya. Bentuk pesawatnya sih nggak ada problem sama sekali. Paling kalau mau ya ditambahin landing gear aja. Nah, bentuk kepalanya, bagian sirip-siripnya ini terlalu tebel kan. Mending potong aja semuanya, terus ganti sama plaplet 0,5 kali biar lebih tipis ukurannya. Terus si ujung sudutnya itu dibikin jadi dua sudut. Itu pasti bakal jauh lebih keren. Terus bagian sayapnya, kalau di anime, waktu misalnya udah meluncur tuh masih ada sisa missile racknya gitu. Bentuknya kayak apa ya? Kayak sedatar T doang gitu. Gampang lah bikin pakai plaplet juga bisa. In a way, saya ngerti kok kenapa ini price point-nya 2.500 yen. Semua moldingannya baru dan nggak repetitif dipakai ke gunpla lain. Ini penyakit seed dari dulu sih, nggak pernah dikasih trigger hand kecuali Astray doang. Ya minimal dikasih open hand lah. Itu tuh kan adegan paling memorable di Seed Freedom waktu Murasame Kai lagi ngejemput seseorang di Archangel. Dan mostly tangan kirinya sepanjang film tuh kebuka. Agak nggak aja sih, pricing 2.500 yen tuh lebih dialokasikan ke parts transformnya doang. Ketimbang aksesoris basic kayak open hand sama landing gear. Feeling misunya persis kayak waktu HGUC Zeta Plus rilis dan harganya 2.400 yen. Mungkin waktu ngerakit Gunpla Seed Freedom lain tuh kan emang sebagus itu ya. Pas rakit Murasame yang paling saya tunggu, ini ya jujur biasa aja. Entah kenapa feeling rakitnya nggak se-excited waktu rakit Murasame Seed Destiny. Jadi, apakah saya akan merekomendasikan Murasame Kai ini kepada kalian? Dengan price point 2.500 yen dan kalian surface level cuma pengen kerennya doang, mending HGUC Zeta aja nggak sih, cuma 1.800 yen. Ngomongin kualitas mah 12-12, aksesorisnya juga lebih banyak lagi dari Murasame Kai. Tapi kalau kalian pemurasame mania sejati kayak gue yang since day one udah ngefans, dan kalian kesemsem waktu lihat actionnya di Gundam Seed Freedom, ya beli-beli aja sih, terserah juga. Jujur ini saya agak ngebela-belain beli Murasame Kai, dapatnya red kali 130. Dalam hati kecil saya ya itu, masih agak nggak ikhlas aja. Ini price point 2.500 yen, dapat rednya juga ya ngebela-belain tuh 130. Terakhir, sebenarnya bentuk Murasame Kai itu beda antara versi line art sama versi 3D CG model yang ada di filmnya. Bentuk HG-nya ini lebih ngikutin model yang ada di filmnya. Kalau misalnya dibandingin sama Murasame biasa, bentuk yang ada di film tuh nggak terlalu beda jauh lah. Sedangkan yang versi line art tuh kelihatan kan lebih kotak-kotak boxy gitu. Jujur kalau saya sih lebih prefer versi line art. Konsep
kayaknya tuh lebih dapat dan bentuknya jauh beda dari Murasame biasa. Terus ini justifikasi saya dong sih. Apakah Murasame ini harus beli 10 atau satu juga nggak apa-apa? Ya sebenarnya bela-belain beli satu juga itu karena pilotnya Mula Flaga coy. Ya halal lah punya sebiji doang. Tapi idealnya buat saya punya 4. Satu kan punya Mula Flaga tuh udah fix nggak bisa diganggu gugat. 3 lagi buat squad lainnya, entah itu squadnya Mula Flaga, squad Kusanagi, atau squadnya Kagali. As always iklan layanan masyarakat buat kalian viewers atau sospreker baru dan punya pertanyaan seputar pergunaman kayak, Bang Red itu apa sih? Gundam A sama B bagusan mana? Terus yang ini worth atau enggak? Saran saya, mending tonton semua video yang ada di channel ini. Soalnya 92% pertanyaan kalian sudah dijawab secara fafifu was-was-was di sana. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.